Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dalam sesi berbagi kisah-kisah para aulia. Kesempatan ini saya akan membagikan kisah seorang muwafaq. Muwafaq ini adalah seorang tukang sol sepatu yang dituliskan kisahnya dari Al-Mukarram Abdullah bin Mubarak. Pada satu tahun di kala itu, aku selesai dari mengerjakan ibadah haji. Lantas aku tertidur di Masjidil Haram. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu melihat dua malaikat yang turun dari langit. Salah satu di antara mereka berkata kepada yang lain, "Pada tahun ini berapakah yang menjalankan ibadah haji?" Jawabnya, 600.000. Lalu ditanyakan lagi, untuk ibadah haji yang diterima di sisi Allah, berapa jumlahnya? Jawabnya, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah, sungguh pun demikian. Ada seorang laki-laki dari Damaskus, tukang sepatu bernama Muwafaq, tidak datang ke Mekah untuk berhaji, tetapi hajinya diterima oleh Allah. Lantaran hajinya ini, maka haji orang-orang pun diterima seluruhnya. Aku tersenta dan terbangun dari tidurku lalu pergi ke Damaskus untuk mencari orang tersebut. Setelah sampai di muka rumahnya, aku melihat ada seorang laki-laki keluar dari rumah itu. Lantas aku bertanya, "Siapakah namamu?" Ia menjawab, "Nama saya Muwafaq." Aku bertanya lagi, "Dengan amal perbuatan apakah hingga engkau memperoleh derajat seperti ini?" Kemudian aku menceritakan perihal mimpiku. Muwafaq pun menjawab, "Sungguhnya aku ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak ada kemungkinan bagiku lantaran aku sendiri adalah orang fakir. Kemudian aku menabung sedikit demi sedikit dari hasil sol sepatu, menjahit sepatu, hingga akhirnya terkumpul 300 dirham. Dengan uang itu aku berniat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Bertepatan dengan ini, istriku yang sedang hamil mencium bau makanan dari rumah tetanggaku. Dan menginginkan makanan itu, akhirnya aku pergi ke rumah tetanggaku itu. Rumah tetanggaku dihuni oleh seorang janda dan anak-anaknya. Kepadanya aku mengatakan bahwa istriku sedang hamil, ingin mencicipi makanan yang dimasaknya. Tetapi malah janda itu berkata, "Sungguh engkau memberanikan diri untuk menerangkan keadaan keluargamu. Sesungguhnya anak-anak yatim tidak memakan sesuatu apapun selama 3 hari. Akhirnya aku keluar dan melihat keledai yang telah mati. Lalu aku memotong dagingnya dan memasaknya. Daging ini untukku halal dan untukmu masih diharamkan." Setelah itu aku kembali ke rumahku. Dan ku ambil uang 300 dirham itu. Lalu ku berikan kepada janda tetanggaku itu. Aku berkata kepadanya, "Belanjakanlah uang ini untuk anak-anak yatimmu." Lalu ia berkata, "Sesungguhnya hajiku telah berada di muka pintu rumahmu. Maka kemanakah aku akan berhaji?" Demikianlah kisah tentang Muwafaq yang ikhlas menolong tetangganya. Dan disebutkan di dalam riwayat Muslim, "La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawasiqa." Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak pernah terlepas dari gangguannya. Disebutkan juga di dalam riwayat Al-Hakim dan Baihaqi, "Laisal mu'minuna allazi yasba'u wa jarahu ja'i'un
ila janbihi. Bukanlah orang yang mukmin sejati yang kenyang, sedang tetangganya di sebelahnya kelaparan, sedang ia mengetahuinya. Disebutkan juga dalam riwayat Al-Bashar dan At-Tabarani, tidak beriman kepadaku dengan iman yang sempurna orang yang bermalam dalam keadaan kenyang, sedang tetangga di sebelahnya dalam keadaan lapar, dan dia mengetahuinya. Demikianlah kisah tentang sedekah yang ikhlas seseorang kepada tetangganya, menjadikan dia mendapatkan hajinya walaupun tak berangkat. Dikisahkan di dalam Irsyadul Ibad halaman 96-97 dari Al-Fakir Samiun Ahmad, Kompleks Pembangunan Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Lonjok Boko, Kecamatan Parangloi, Kabupaten Goa. Semoga bermanfaat untuk ma'asyiral muslimin dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.